Dia Monolog episode keempat akan membawakan sebuah cerpen karya Buya Hamka yang berjudul Malam Sekaten. Karya ini merupakan salah satu bagian dari antologi cerpennya Buya Hamka yang berjudul Di Dalam Lembah Kehidupan. Selamat menikmati. Malam Sekaten, bulan sabit dan kayu palang. Bunyi gong bertalu-talu di halaman Masjid Agung. Orang-orang telah berduyun-duyun keluar dari rumah masing-masing seperti anai-anai bubus berkumpul ke alun-alun. Perayaan Sekaten itu tidak dapat lagi dipisahkan dari adat istiadat penduduk Solo dan Yogyakarta. Terambil dari kalimat syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat, perayaan itu berasal dari zaman dahulu pada masa wali-wali. Pensiar agama Islam di tanah Jawa ketika masih hidup mengadakan sekaten untuk mendengarkan pengakuan orang-orang yang baru pindah dari agama Hindu Majapahit kepada agama baru, agama Islam, yang mulai tersiarkan di dalam kerajaan Demak terus ke Mataram. Malam Sekaten itu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Waktu itulah sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Yogyakarta keluar dari dalam keraton menuju Masjid Agung hendak mendengarkan para kiai yang dikepalai oleh kepala penghulu istana membacakan kisah Maulid Nabi dengan nyanyian merdu, percampuran kesenian Arab, Hindu, dan Jawa. Apabila Sultan masuk, berbunyilah meriam. Tanda sekaten telah dimulai. Di belakang Baginda Sultan berjalan prajurit-prajurit istana dengan pakaian yang indah. Mereka berbaris dengan tertibnya. Ada yang memikul tombak, ada yang membawa payung kebesaran dan bendera yang beraneka warna. Di dekat Sultan, kelihatan prajurit pilihan, yaitu prajurit Daeng dan Bugisan. Turunan serdadu-serdadu Makassar dan Bugis yang telah jadi penjaga istana lebih dari 100 tahun lamanya sampai kepada anak cucunya. Penduduk desa yang jauh-jauh, laki-laki dan perempuan, datanglah berkumpul hendak meramaikan sekaten, yang telah masuk bilangan ritual juga bagi mereka. Apalagi pada waktu itulah mereka beroleh nikmat, dapat melihat wajah Gusti Dalem yang hanya sekali-kali keluar dari keraton. Iki nganggo bahasa meskipun tulisannya wis disempurnakan ke ejaan yang baru, tapi masih pakai bahasa lama. Lanjut yo. Di dalam sekaten itu, baik sekaten di Jogja maupun sekaten di Solo, banyak diperlihatkan kesenian orang-orang Mataram yang elok-elok dan halus-halus. Tenunan kain lurik yang baru-baru yang ditenun oleh gadis-gadis kampung sambil bernyanyi lagu Kinanti. Lagu Kinanti apa perlu di-browsing, Bang. Dipertunjukkan juga di sana. Demikian pula lukisan batik yang halus ditekat oleh perempuan-perempuan separuh baya di rumah juragannya sambil meniru suara gamelan. Dari pintu gerbang istana, keluarlah sebuah kereta, andong namanya, yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Kusirnya 2 orang, keduanya memakai baju merah. Di dalam andong itu, duduk 2 orang bangsawan dengan pakaian yang indah, bersisipkan keris. Di sampingnya duduk Raden Ayu. Kowe ngerti bedane Raden Ayu karo Raden Ajeng ora? Kalau Raden Ayu itu dia masih belum menikah, tapi kalau Raden Ajeng dia udah menikah. Ulangi yo. Di sampingnya duduk Raden Ayu. Sanggulnya sangat menarik hati. Itulah orang dalam yang hendak pesiar lebih dahulu ke dalam kota sebelum melihat sekaten. Sekali-sekali melintas pula dengan langkah yang agak cepat anak-anak perempuan dari kampung Kauman
yang teguh beribadah, bersarung kain panjang batikan mereka sendiri. Jadi ternyata dari dulu orang Kauman nih identik dengan orang-orang yang taat beribadah. Rumahmu ana wong Kauman, daerah jenenge Kauman. Stagennya yang panjang menambah ramping pinggangnya. Kepala mereka pun ditutup dengan selendang putih, laksana beberapa ekor burung bangau. Gadis-gadis itu di antara sekumpulan burung gagak. Biar. Riuh rendah di malam sekaten. Sorak-sorai orang menjajakan barang dagangannya. Mendengung-dengung seperti bunyi sekawanan lebah berpindang sarang. Tukang-tukang obat menyeru-nyerukan minyaknya yang mujarab. Pada suatu penjuru, kelihatan orang sedang memuji-mujikan semacam bir. Di penjuru lain, tampak seorang haji menyuruhkan kemuliaan Islam. Di tempat lain, ada pula seorang serdadu bala keselamatan menyeru orang supaya diperhatikan kitab Injil. Lalu di pekarangan Masjid Agung kedengaran juga bunyi gong bertalu-talu. Iki aku nggak tahu fakta di zaman dimana Buya Hamka menuliskan ini ya. Tapi kalau dilihat dari penggambaran di paragraf ini, ternyata malam sekatenku, kalau selama 5 tahun hidup di Jogja iki aku melihat malam sekaten ini kan kayak pasar malam sing akeh mainane, belanja barang-barang semacam ngono gitu. Ternyata kalau dari yang aku tangkap di paragraf ini, itu ternyata malam sekaten itu isinya iki banyak orang-orang itu mau loh, orang bersiar, terus tradisi macam-macam, dan seolah-olah iki pergeseran makna sekaten ini kelihatan banget loh. Lanjut ya. Di antara beberapa orang anak muda yang pergi belajar ke Yogyakarta, sebab pada masa yang akhir-akhir ini sudah berdiri di sana sekolah-sekolah Islam menengah, terdapat Atma, pemuda yang berasal dari salah satu kota di Priangan. Kota Priangan yang di Bang? Oh iya. Atma sudah 2 kali melihat sekaten di Yogyakarta dan 3 kali dengan sekaten yang sekarang ini. Yang 2 kali dahulu itu tiada penting bagi dirinya. Tetapi sekaten yang ketiga telah menimbulkan suatu kenangan yang hebat di dalam hidupnya, sehingga tidak dapat dilupakan selamanya. Belum banyak bertemu olehnya teka-teki hidup yang kerap kali mempermainkan riwayat manusia. Dia amat percaya kepada dirinya. Setelah diletakkannya pakaian yang baru keluar dari lipatan, berjalanlah dia dari rumah pondokannya. Dia pun menuju ke alun-alun. Amat susah dia menyeruak orang banyak yang telah bersusun-susun di pinggir-pinggir jalan, sedangkan kendaraan lalu lintas bukan main banyaknya. Setelah hampir keluar keringatnya, barulah dia sampai ke dalam pasar sekaten itu. Dilewatinya kedai-kedai yang penuh dengan berbagai barang perusahaan dan permainan. Oh, zaman semono ternyata udah ada permainan. Di bawah sebatang pohon beringin yang indah, yang serupa dipepat dan dipangkas daunnya dan dahannya, dilihatnya orang banyak benar berkerumun. Seorang guru agama Nasrani bangsa Jawa sedang asik berpidato, menerangkan dosa manusia dan tebusan Yesus. Dinyatakannya pula tipu daya iblis terhadap manusia. Atma tertarik ke tempat itu, bukan hendak mempelajari agama Kristen atau hendak membantah keterangan yang disiar-siarkan. Dia cuma hendak mengambil contoh dari kesungguhan hati mereka menyiarkan agamanya, dengan tiada mengenal bosan dan jemu. Pandai benar dia menarik hati orang, sehingga banyak orang yang tertarik karena fasih lidahnya mengucapkan bahasa kromo yang teramat halus. Tiba-tiba ketika orang-orang itu sedang asyik mendengarkan dan Atma asyik memperhatikan, terdengarlah bunyi teriakan seorang perempuan di antara kerumunan orang banyak itu.
Namun hal itu tidak dipedulikan orang di tempat yang penuh sesak itu. Tetapi Atma menyeruak di tengah-tengah orang banyak itu dengan kuat, sebab dia hendak melihat keadaan perempuan itu, kalau-kalau dia kecurian atau terinjak. Akhirnya dia pun sampai ke tempat itu. Didapatinya seorang anak perempuan muda sedang terbaring di tanah, pingsan karena terlalu panas berdesak-desakan. Polisi tidak ada di tempat kecelakaan itu. Orang banyak pun hanya berani menonton saja. Gemas nian hati Atma melihat tingkah orang-orang yang seakan-akan tidak menaruh belas kasihan itu, tidak mau menolong sesama manusia. Jarang banget ya ada yang kita menemukan kata nian di masa sekarang ya. Gemas nian. Bahasa apa yang ngarani? Minang. Melayu termasuknya nian. Tega nian tahu kan? Oh iya. Bener-bener. Ya ciri khas tulisannya Hamka ya. Padahal khutbah agama didengarkannya juga. Dengan segera Atma mendekati perempuan itu, lalu dia mengeluarkan sebotol kelonyo kecil dari dalam sakunya. Kelonyo ya apa bang? Minyak nyong-nyong paling ya. Lalu disiramkan ke sapu tangannya. Sapu tangan itu diusapkan ke wajah perempuan itu, semata-mata karena mengingat kewajiban seorang manusia saja. Siapa saiki modus yo. Setelah perempuan itu siuman, Atma menuntun dan mendirikannya. Perempuan itu terhuyung-huyung seperti hendak jatuh pula. Atma pun memapahnya ke tepi jalan raya, menaikkannya ke dalam sebuah andong, dan membawanya ke rumah sakit PKO. Nah, ini PKO ini ejaan lama. Pusat Kesehatan Umum. Kan kalau sekarang PKO. Yang ada di kampung Kauman itu. Setelah perempuan itu diserahkannya kepada dokter yang bekerja di sana dan dijaganya kira-kira sejam lamanya, Atma kembali pulang ke tempatnya. 2 hari gadis itu di rumah sakit. Dalam 2 hari itu Atma berulang kali datang ke sana, seakan-akan tidak teringat lagi acara sekaten. Meskipun sekaten telah berlalu dalam gembiranya, telah habis hari raya itu, gong-gong keramat telah disimpan pula ke dalam istana, kedai-kedai telah dirombak berangsur-angsur, dan kuli-kuli telah bekerja keras menyapu kotoran dan sarap yang berlonggok-longgok di alun-alun itu. Tetapi Atma tidak peduli lagi. Dia tetap datang menjenguk orang yang ditolongnya itu ke rumah sakit. Setelah dokter memberi izin gadis itu untuk keluar, berkemaslah dia hendak pulang. Di pintu dia bertemu dengan Atma, lalu dia berkata, "Kata tuan dokter, tuanlah yang telah berjasa membawa saya kemari." "Ah, cuma kewajiban." "Tetapi saya tidak dapat melupakan kewajiban tuan itu. Kalau tidak karena tuan, tentu lama sekali saya terbaring di tempat yang ramai itu. Entah sampai ajalku. Sebab seorang pun tidak ada yang hendak menolong. Budi tuan tidak dapat saya lupakan selama-lamanya. Terima kasih atas pujian Nona. Dokter telah mengizinkan saya pulang. Saya akan kembali ke tempat kediaman saya. Jasa tuan senantiasa saya ingat. Biar saya antarkan Nona, supaya cukup pertolongan saya. Terima kasih akan kebaikan budi tuan. Cuma saya rasa tidak usah tuan antarkan saya. Bukan karena saya tidak mau tuan antarkan, hanya saya takut tuan akan menyesal kelak. Apa sebabnya? Nanti tuan juga akan tahu." Termangu-mangu Atma di hadapan gedung rumah sakit itu tidak dapat mengungkapkan apa yang akan disebut. Pengharapannya seakan-akan diputuskan. Gadis itu pun naik ke atas sebuah andong yang telah lama menunggu. Ketika kuda dihalau oleh kusirnya, Atma tiada dapat menahan hatinya lagi. Dia pun berlari ke jalan raya dan berkata, "Hanya satu lagi permintaanku. Janganlah Nona tolak pula." "Apa?" "Siapa nama Nona? Apa gunanya tuan ingin tahu namaku? Akan jadi kenangan, sahabatku, itu saja."
Kenangan itu kelak akan meninggalkan bekas yang tidak baik, Tuan. Ah, yang ini pun hendak Nona tulak pula. Namaku Wardina. Jangan Tuan sambung juga pertanyaannya. Cukuplah sekian. Oh Gusti Allah. Indah benar nama Nona. Wardina. Andong itu pun dijalankan oleh kusirnya. Atma berdiri laksana terpaku di tanah seorang dirinya, sambil memandang andong itu dengan matanya sampai hilang. Sebab kendaraan itu telah berbelok di depan Societe. Tulisannya SOCITEIT. Aku nggak tahu gimana cara nganunya mempronunciasikannya. Menuju ke jalan pecinan dan tidak lagi terlihat. Warnidah. Warnidah apa Wardina sih? Oh, Warnidah. Sorry. Tatapan, senyum, salam, bersahut-sahutan, mulut, berjanji, dan bertemu. Hanya sekian drama yang harus dijalani cinta. Menurut keterangan filsafat Ahmad Syauqi, ahli syair Mesir yang terkenal. Golek bang, Ahmad Syauqi. Sopo wi? Dan Ahmad Syauqi pernah dengar? Serius? Penyair? Apa filsuf? Oh, oke. Atma telah menghabiskan hari dan minggunya dengan berusaha menghilangkan kenangan kejadian itu dari dalam pikirannya. Dicobanya berjalan-jalan ke tepi laut kidul, ingin menikmati hawa laut dan melihat tempat sakti dan keramat yang sangat dihormati oleh orang Jawa, yaitu tempat bersemayam Nyi Roro Kidul. Percuma, karena bukan di sana tempat obatnya. Atau dia pergi ke Kaliurang, di kaki gunung Merapi yang dahsyat itu, tempat yang sejuk, tempat makan angin bagi hartawan-hartawan Solo dan Yogyakarta. Di sana pun tiada berhasil usahanya, tiada sembuh juga penyakitnya. Beberapa bulan telah berlalu. Waktu liburan, Atma pun pergi sekali lagi ke Kaliurang, mau merasakan hawa sejuk. Dari hotel tempatnya bermalam ketika dini hari, pergilah dia mendaki puncak bukit-bukit di sekeliling Kaliurang. Dengan memakai tongkat anak pandu, kaki berlilit dengan stewal. Stewal apa bang? Nggak ngerti? STEWAL. Dan bersepatu sport yang tinggi dan bertopi yang lebar daunnya. Nah, topi koboi mungkin ya. Ketika dia berlari-lari di atas puncak bukit-bukit kecil itu, kelihatanlah olehnya di tempat yang tiada jauh benar beberapa orang anak gadis dan pemuda sedang berlari-lari mengejar Rama-Rama. Rama-Rama ya apa? Mengejar bapak-bapak maksudnya. Mosok, coba engkau di browsing. Saya browsing saya. Rama-Rama. Ini malah tertunda lama ya kan nih podcastnya. Rama. Oh, sejenis kupu-kupu. Bapak-bapak. Oke, ketika dia berlari-lari di atas puncak bukit-bukit kecil itu, kelihatanlah olehnya di tempat yang tiada jauh benar beberapa orang anak gadis dan pemuda sedang berlari-lari mengejar Rama-Rama. Seorang di antaranya Warnidah. Setelah anak perempuan itu melihat Atma ada di hadapannya, dia sangat terkejut dan agak gugup. Sepatah perkataan terlompat dari mulutnya. Atma? Kau di sini pula, Warnidah? Ya, menghabiskan liburan. Teman-temannya yang lain meneruskan serta mengejar Rama-Rama. Setelah lebih dahulu menundukkan kepala memberi hormat kepada kedua anak muda itu, tinggallah mereka berdua di tempat yang sunyi itu. Keduanya pun berjalanlah dari sana dengan langkah yang perlahan-lahan. Tidak seorang pun yang dapat mulai berkata-kata, menyambung perkataan tadi. Beberapa menit kemudian barulah Warnidah
dapat membuka mulut. Katanya, cerah langit hari ini, barang yang sukar kejadian di Kaliurang. Bukan begitu, Tuan Atma? Memang, hanya sesekali langit cerah di Kaliurang ini. Tidak ubah dengan pertemuan saya dengan Nona. Sekali-sekali pula terjadi. Rupanya Tuan masih ingat saja kejadian malam sekaten. Bagaimana saya dapat melupakan malam itu? Sahut Atma dengan senyumnya. Mereka pun meneruskan perjalanannya sampai di sebuah bukit kecil. Dari sana dapat dilihatnya keindahan alam yang ada di sekelilingnya. Keindahan yang selalu menyuburkan kasih mesra di antara dua orang anak muda. Nun puncak pabrik-pabrik tebu yang senantiasa mengepulkan asapnya. Tebu yang digoyang-goyang angin laksana layang-layang. Tebu yang digoyang angin laksana lalang layaknya. Di sanalah kaum buruh bekerja membanting tulang, mencari sesuap pagi dan sesuap petang. Wardinah, kata Atma dengan gugupnya, sambil menentang mata gadis itu tenang-tenang. Menyusun kata seperti pemuda lain saya tiada pandai, lidahku keluh. Tetapi kalau kau tahu, wajahmu sejak kita berpisah tidak hilang dari ingatanku. Saat Atma berbicara, keringatnya telah mengalir di dahinya. Walaupun hawa dingin di Kaliurang, walaupun ketika panas di sana, biasanya tiada terbit keringat. Demikian kerasnya keguban yang timbul pada cinta yang pertama. Setelah keluar perkataan itu, Atma termenung pula. Tongkat pandunya dientak-entakannya ke tanah, sambil dia menegur menunggu jawaban. Rupanya tiada pula dapat gadis itu menahan iba kasihannya, karena tidak lama kemudian telah dipegang tangan. Atma seraya berkata dengan lemah lembut, "Inilah yang saya takutkan dahulu. Inilah kesan yang tidak membawa bahagia kepada kita, yang telah saya bayangkan juga dahulu kepadamu." Wardinah, saya ini bukan orang jahat. Saya tidak pandai membujuk dan mencumbu. Saya cinta padamu. Sukakah Nona menerima cintaku? Sahabatku. Jawab Wardinah. Sedang air matanya mulai bergelanggang di tepi matanya yang melukiskan kejujuran hatinya. Cinta itu bebas, Tuan. Tetapi aturan amat kuat membelenggu kebebasan itu. Biarlah engkau cinta kepadaku dan cinta itu pun aku balas. Tapi sayang, batasnya hanya hingga itu saja. Ibarat air yang mengalir, muaranya tidak ada. Aturan tidak membiarkan kita menyambung cinta itu. Kejam sekali jawabmu itu, Warnidah. Saya lihat pada wajahmu. Bukankah engkau seorang yang kejam? Coba katakan, apakah sebabnya engkau menjawab demikian? Mengatakan sebabnya itu pun lebih kejam lagi. Warnidah, keputusan yang engkau berikan itu tidak ubah seperti keputusan hukuman bagi hidupku di masa yang akan datang. Tunjukkanlah tujuan langkah hidupku. Kalau engkau sudi menerima cintaku dan telah kau terima, sudi pula menjadi istriku. Saya percaya bahwa saya akan jadi seorang yang amat beruntung. Engkau adalah cahaya, Warnidah, cahaya hatiku. Sayang, hal itu tidak dapat terjadi. Apa penyebabnya? Apakah engkau menahan hatimu? Tahan meskipun dia akan memberontak. Bukankah engkau seorang muslim? Alhamdulillah, saya seorang muslim, pemeluk agama Islam yang tulen. Pencinta Muhammad, ya, pencinta Nabi Muhammad SAW. Nah, di sanalah pintu terkunci, dinding yang tinggi membatasi perhubungan kita. Meskipun hati kita telah bertemu, engkau umat Muhammad menyembah Allah yang tunggal.
Tetapi saya, wahai Atma, saya seorang Kristen, umat Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Lalu ditariknya kalung emas yang melilit lehernya. Terlihat sebuah salib emas keluar dari balik bajunya. Inilah yang membatasi kita, sahabat, katanya sambil menarik dan mencium salib emas itu. Seakan-akan terangkat Atma dari tempat duduknya mendengar perkataan itu. Wajahnya berubah. Dia tegak dan dilihatnya wajah Warnidah tenang-tenang. Tampak air matanya meleleh beberapa titik. Jadi Nona beragama Kristen? Saya Kristen. Ayah bunda pun Kristen. Sepatah kata pun tiada keluar dari mulut masing-masing. Hanya sedu-sedan menahan tangis. Rupanya tangis itu tidak juga tertahan-tahan. Warnidah menengadah ke langit sambil berlutut, menggenggamkan jarinya yang 10, bermohon kepada Tuhannya supaya hatinya diteguhkan menerima cobaan yang sehebat itu. Atma tunduk ke bumi, bertelekan pada tongkatnya, sedang mulutnya bergerak-gerak menyebut istighfar. Waktu itu sang surya telah tergelincir dari pertengahan langit. Waktu zuhur telah datang. Hebat benar perjuangan perasaan kedua makhluk yang malang itu, yaitu perjuangan perasaan dengan pertimbangan sebab masing-masing bersenjatakan kayu palang dan bulan sabit. LDR LDR paling jauh apa, Dan? LDR paling jauh apa? Beda iman. LDR paling jauh itu kamu di masjid, dia di gereja. Setelah perasaan yang sangat terharu itu mulai agak reda, Atma pun berkata, "Sudahlah Warnidah, hapuslah air matamu. Sesungguhnya kehidupan kita ini tengah merasakan cobaan Allah, cobaan atas iman dan keyakinan kita masing-masing. Tetapi seperti yang kau katakan tadi, cinta itu adalah bebas. Kian sulit langkahnya, kian suburlah hidupnya. Hanya kewajiban kita menjaga supaya suburnya itu dalam kesucian. Agamaku tiada melarang aku menikah dengan engkau, Warnidah. Tetapi hal itu pun bergantung kepada perasaan hatimu. Paksaan dalam agamaku tidak ada. Sebab itu, kalau sekiranya cinta itu tidak dapat kita patrikan dengan pernikahan, marilah kita patrikan dengan benda yang lebih suci, yang tidak mau putus selama-lamanya, yaitu persahabatan." Biji. Aduh. Rasa sakitnya itu yang terpatri malah. Sudikah engkau menjadi sahabatku, Warnidah? Sahabat yang diikat dengan kesucian dan cinta. Aku gak kuat. Sahabat kita mana? Aduh. Memang demikianlah hanya langkah yang terulang bagi kita. Tawaran engkau telah kuterima. Telah kuterima sejak tanganmu membelai-belai kepalaku ketika aku jatuh. Sejak napasmu yang dingin berembus di wajahku, dari tanah lapang sampai ke rumah sakit, engkau telah menjadi sahabatku, sahabat sejati. Dan untuk menguatkan pertalian kita dengan Tuhan, mestilah kita sama-sama mencari cahaya dan kesucian. Dengan langkah yang lambat, kedua anak muda yang malang itu pun berjalan meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah tumpangan masing-masing. Sesudah salat asyar, Atma turun ke Yogyakarta kembali. Setelah itu tidak pernah lagi terdengar olehnya kabar berita gadis yang telah mengubah bentuk kehidupannya itu. Beberapa bulan telah berlalu. Atma telah tamat belajar di sekolah agama menengah di Yogyakarta. Dia akan kembali pulang ke kampungnya, tanah Priangan yang indah. Maka ditumpangnya sebuah bus dari Jogja ke Semarang yang berjalan melalui Magelang dan Ambarawa. Dari Semarang kelak dia akan menumpang kereta api SCS ke Cirebon. Dari sana dengan bus pula ke Bandung. Beberapa jam lamanya dia berhenti di Magelang, hendak melihat-lihat tamasya di negeri yang indah di kaki Gunung Merapi. Di depan sebuah kloster, tulisannya KLOOSTER, tapi aku gak ngerti maksudnya apa. Dia berhenti, terkejut.
Sebab di antara beberapa suster ada kelihatan beberapa orang perempuan Jawa. Seorang di antaranya ialah Warnidah. Dia telah memakai pakaian rahib. Maka bertemulah pandangan keduanya. Wardinah terhenti langkahnya. Belum sempat kedua mereka bersahut-sahutan mulut, tiba-tiba pintu gereja itu terbuka. Dari puncak menaranya yang tinggi kedengaran dengung lonceng amat kerasnya, menyeru para paderi masuk ke dalam untuk beribadah. Warnidah menoleh kepada Atma sebentar. Atma tegak dan bingung dan sayu. Paderi-paderi perempuan itu pun masuklah ke dalam beriring-iringan. Warnidah pun beserta dengan mereka itu. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara orang beribadah di dalam gereja itu, diiringi dengan nyanyian-nyanyian. Atma melangkahkan kakinya pergi dari tempat itu, dan Magelang hilanglah selama-lamanya dari matanya. Selesai, Bang.